Semenjak kejadian itu, aku naik sebagai presiden dengan masa jabatan 1,5 tahun dan aku banyak sekali membawa perubahan untuk negeri ini. Salah satunya, aku bisa memberikan kebebasan yang besar kepada kelompok untuk mengadakan kontrol terhadap supervisor, merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan, produktivitas lebih tinggi, pemimpin dan bawahan dapat saling mengenal dan dapat saling mengisi. Keputusan serta tindakan yang lebih objektif, tumbuhnya ras ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Halah, masa pemerintahan kamu juga ada kurangnya. Nih buktinya. Banyak membutuhkan komunikasi dan koordinasi, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengambil keputusan, memberikan persyaratan tingkat skill kepandaian yang relatif tinggi bagi pemimpin, dibutuhkan adanya toleransi yang besar kepada kedua belah pihak karena jika tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Di masa pemerintahan aku dong ada ini. Ekonomi Indonesia maju dari yang -3 hingga plus 7,5% kurun waktu 2 tahun. Hutang berkurang 4,5 miliar dolar, baik dengan suap, hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah. Ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya, memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabene banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya. Proyek Pak Habibie rugi ratusan miliar, menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun, menetapkan Tahun Baru Cina Imlek sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Lihat tuh, masyarakat masih kurang respek sama kamu. Terus kamu gak punya basis politik yang kuat di parlemen. Aku nih, kalau mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1. Perempuan. 2. Cantik. 3. Karismatik. 4. Opo nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu udah ketiban Profesor 2. Aku juga berhasil menstabiliskan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. Dan juga mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian menusak kembangkan dan memenjarakan Kroni Soeharto, dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK berhasil didirikan pada masa pemerintahan Megawati. Kemudian, aku berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi tahun 1998. Terbukti dengan dibubarkannya BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relatif sehat. Kemudian, aku berhasil mengeluarkan IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan Indonesia yang menjadi lebih mandiri. Jangan banyak ngomong, kamu dianggap gak mampu mengatasi krisis bangsa. Saya juga dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik, lalu mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Utang negara telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Saya juga dapat mencetak sejumlah prestasi ekonomi, yaitu anggaran pembangunan mencapai 1.842,5 triliun. Menjadi anggota G20 bahwa posisi Indonesia dalam ekonomi dunia sudah berubah. Iya tuh, kamu masih kurang pemahaman terkait ekonomi. Tuh rakyat banyak yang gak suka sama kamu. Ya enggak apa-apa, saya bisa keluarin Indonesia dari IMF tahun 2003 yang menandakan kalau Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi dan masih banyak lagi. Aduh, ada apa sih? Aku nih, banyak melakukan pembangunan jalan tol di sejumlah daerah di Indonesia. Terus, berhasil membuat citra baik sebagai presiden yang dekat terhadap rakyat. Dan saya juga berhasil meningkatkan pembangunan di daerah Papua yang sebelumnya minim pembangunan. Berhasil membuat citra baik sebagai presiden yang dekat terhadap rakyat, banyak membuat pembangunan jalan tol di sejumlah daerah di Indonesia, berhasil membuat beberapa program bantuan untuk usaha kecil menengah serta rakyat miskin, dan berhasil membuat Indonesia menonjol di bidang kelautan. Halah,
Aku udah capek nurunin hutang negara, sama kamu malah dinaikin lagi. Iya tuh, malahan ibu kota mau dipindahin ke Kalimantan. Juga belum bisa menuhin janji buat menuhin kasus hak asasi manusia yang belum selesai. Apalagi masalah korupsi, kamu belum bisa menurunkan angka korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lemah perannya. Ya ndak tahu, wong tanya saya.